Semua pemimpin punya mata visi, melihat beyond realitas hari ini. Sikap yang kurang bisa percaya, meragukan, doubtful, bimbang, kalau itu menimpa kita, dicek, jangan-jangan kita terlalu bersandar pada kasat mata jasmani dan melihat yang di bawah matahari saja. Apakah waktu yang kita punya lebih banyak dipakai untuk mendengarkan Dia, menghampiri Dia, atau untuk mendemonstrasikan kehebatan kita, kerohanian kita? Saya beri judul Your Perspective Define Your Leadership. Jadi perspektif hidup saudara itu mendefinisikan kepemimpinan saudara. Kira-kira dari beberapa ayat yang saya mau tampilkan berikut ini. Nah, sebelum masuk ke ayat-ayat itu, kita ini para pemimpin minimal menurut saya punya 5 pasang mata. Ya, 5 pasang mata. Nah, kalau kita tidak pakai dengan balance, maka kita akan menemui nasib seperti Salomo di masa tuanya. Akibatnya firman Tuhan berkata Tuhan meninggalkan dia meninggalkan Tuhan, ya. Jadi frustasi, semua kesia-siaan karena dia hanya pakai kebanyakan hanya pakai sepasang matanya yang adalah mata yang fana. 5 pasang mata pemimpin itu apa saja? Yang pertama namanya visi. Ya, visi atau vision itu ya artinya melihat. Tapi dalam pemahaman kita melihat di balik realitas yang hari ini. Ya, visi tidak bisa dilihat dengan kasat mata yang fisik, tidak bisa. Kita melihat beyond realitas masa depan yang diinisiasi oleh Tuhan. Pemimpin kalau tidak ada visinya ya tidak bisa memimpin. Jadi ada satu pasang mata pertama yang dimiliki oleh pemimpin yaitu visi. Alkitab berkata kalau tidak ada visi kacaulah rakyat, ya. Binasalah sebuah bangsa. Jadi ini yang pertama. Semua pemimpin punya mata visi, melihat beyond realitas hari ini. Envision future, desired future, masa depan yang diinginkan oleh karena dorongan Roh Kudus dalam hidup kita. Nomor 2, pasang mata pemimpin yang kedua namanya insight. Ya, insight itu ya pemahaman yang dalam, melihat di balik conventional logic, ya, melihat di balik logika yang umum. Insight itu kalau misalnya orang pada umumnya memberi solusi sesuai dengan logika yang umum, insight itu beyond itu, dibalik atau jauh di atas logika umum. Nah, biasanya itu gabungan atau satu di antara wisdom dan discernment. Hikmat itu ada kata karunia hikmat dan karunia pertimbangan. Ya, jadi pemimpin punya sepasang mata yang kedua yang namanya insight, bisa melihat lebih dalam daripada logika umum, ya, common wisdom. Itu karena dia dapat hikmat ilahi atau karunia discernment. Ya, penting sekali.
insight ini. Kalau pemimpin tidak ada insight, ya solusinya dangkal semua. Orang lain juga bisa tahu jawabannya semua. Yang ketiga, namanya perspektif. Perspektif itu atau perspektif seorang pemimpin berbeda dengan perspektif semua orang lain yang ikut dia. Dia punya sudut pandang yang berbeda, yang unik. Karena dia bisa melihat lebih luas, lebih jauh daripada semua yang ikut dia. Jadi sepasang mata yang ketiga namanya perspektif. Perspektif pemimpin itu unik, strategis, dan biasanya kritikal, sangat menentukan, ya. Tidak generik begitu. Jadi yang nomor tiga, perspektif atau pandangan hidup. Yang keempat, sepasang mata yang keempat itu adalah mata rohani. Mata rohani ini apa? Mata rohani ini kita bisa melihat Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Ya. Alkitab berkata, barang siapa suci hatinya, dia bisa melihat Tuhan. Kita bisa lihat Tuhan lewat firman-Nya. Kita bisa melihat yang tidak kelihatan, kehadiran Tuhan. Tapi juga mata rohani bisa melihat sesuatu dengan matanya Tuhan. Ya. Jadi kita juga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, tapi kita bisa melihatnya dengan matanya Tuhan. Ya, Tuhan kadang-kadang bawa banyak orang untuk melihat satu bagian dunia dengan kacamatanya Tuhan, dengan matanya, dengan lensanya Tuhan, dan kita bisa hancur hati. Ya. Atau Tuhan menolong kita untuk melihat sesuatu di orang yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Bisa melihat orang itu dari matanya Tuhan. Ya. Pemimpin perlu mata rohani. Ya. Dan yang terakhir adalah yang mata jasmani, kasat mata. Melihat dunia materi semua, ya. Kalau kita lihat di setiap pasal, hampir di setiap pasal di pengkhotbah, selalu si pengkhotbah ini, si Salomo berkata, semua yang di bawah matahari, semua yang di bawah matahari. Dia melihatnya hanya dengan kasat mata saja. Jadi kalau kita menggantungkan hidup kita, ini ada 5 pasang mata, ya. Tapi 80% hidup kita digantungkan pada kasat mata, ya akan banyak frustasinya, akan banyak kecewanya, ya. Tetapi kalau kita bisa ngimbangi, ada insight, ada perspektif, ada visi, ada mata rohani, ya, maka hidup kita akan fulfill. Jadi 5 pasang mata ini ada pada saudara dan bisa ditingkatkan, tidak statis. Kita bisa tingkatkan ketajaman mata kita di 5 aspek ini. Nah, topik yang saya ambil dari pengkhotbah 5:6 ini adalah perspektifnya Salomo waktu itu. Menurut saya dia di kitab pengkhotbah ini melihat sebagian besar dari kasat mata saja, mata jasmani, ya. Jadi menuntun dia kepada keputusasaan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan mata jasmani, padahal ada 4 pasang mata lain yang luar biasa, maka kita akan seperti Salomo di masa tuanya. Yang pertama, saya ambil dari pengkhotbah 5 ayat 8. Dia bilang, jangan heran jika melihat penguasa menindas orang miskin, merampas hak mereka, tidak memberi mereka keadilan, setiap pegawai dilindungi oleh atasannya, dan keduanya dilindungi pejabat yang lebih tinggi lagi pangkatnya, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Ya. Sampai ke pucuk pimpinnya, sampai rajanya sekalipun memanfaatkan orang miskin. Jadi kalau dilihat dari kalimat ini, yang muncul dalam diri Salomo waktu itu adalah skeptis, ya, pesimis, ragu. Nah, kenapa saya sampaikan begini? Kalau saudara mengalami hal ini, ya, ada penyebabnya. Penyebabnya karena dia cuma melihat semua yang di bawah matahari, semua yang dilihat oleh kasat mata. Dia tidak melihat di atasnya itu. Maka yang muncul bisa saja sikap pesimistis. Apa bisa? Ya. Sikap yang kurang bisa percaya, meragukan, doubtful, bimbang. Kalau itu menimpa kita, dicek. Jangan-jangan kita terlalu bersandar pada
kasat mata, mata jasmani dan melihat yang di bawah matahari saja, tidak melihat keempat pasang mata tadi yang lain. Yang kedua, Pengkhotbah 5, 13, 14, ada kemalangan menyedihkan yang aku lihat di bawah matahari, yaitu kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kemalangan mereka sendiri. Kekayaannya itu lenyap karena pekerjaan yang mencelakakan. Walaupun dia menanggung seorang putra, tidak ada apapun di tangannya. Jadi dia lihat bahwa hidup ini, life is not fair. Hidup ini tidak fair. Ini ada orang kerja keras, punya kekayaan, tahu-tahu ada musibah. Ya, kekayaannya hilang padahal dia punya anak, dia punya tanggungan dan segala macam. Jadi kalau kita hanya lihat satu potong cerita yang dilihat dengan kasat mata, ya kayak Salomo di masa tuanya, dia jadi frustasi, tidak fair, ya marah. Memang dunia memang tidak fair. Ya, Yesus mati buat kita juga tidak fair. Dia tidak berdosa, kita berdosa. Dia yang mati buat kita. Mana fairnya? Ya. Tapi kasih itu mengatasi fairness. Kalau kita hanya melihat sepotong cerita di bawah matahari, hanya mengandalkan kasat mata yang nomor 5 saja, ya, maka kita akan bisa mengalami seperti Salomo tadi di masa tuanya, ya, frustasi, merasa hidup tidak fair, jadi marah. Kalau itu menimpa saudara, ingat penyebabnya apa? Kita terlalu bergantung pada kasat mata saja, mata jasmani. Yang ketiga, di Pengkhotbah 5:18, oleh karena semuanya itu, inilah kesimpulan dan nasihatku. Lebih baik kita menikmati makanan, minuman, pekerjaan, serta hasilnya. Karena itulah upah yang diberikan Allah kepada kita selama hidup yang sementara di dunia ini. Jadi kalau sudah baca kalimat ini kalimat yang sinis, sarkastik, ya, kayak nyindir dan negatif. Kenapa saya sampaikan 3 hal ini? Karena saudara bisa lihat simptomnya. Kalau ada orang sekitarmu yang sinis, sarkastis, ragu, bimbang, marah, frustasi, ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Dari 5 pasang mata yang Tuhan berikan, dia terlalu bersandar dan hanya mengandalkan yang nomor 5, yaitu mata jasmani. Yang lain mungkin buta, tidak punya mata rohani atau tidak dibuka mata rohaninya, insight-nya tidak ada, perspektifnya tidak dimunculkan, apalagi visi. Bagian terakhir, saya melihat ada 2 perspektif. Ya, perspektif itu cara pandang kita. Yang satu memberikan fulfillment, rasa bahagia penuh. Yang satu lagi membawa kepada frustasi. Dari 2 bab ini saya lihat ada pilihan-pilihan seperti itu. Perspektif kita yang mana? Yang pertama, ada digambarkan lewat Pengkhotbah 5 ayat 1, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Kalau kita bakar korban kan dihitung, wow, Salomo mempersembahkan 1000 sapi, 3000 kambing domba. Orang semua lihat. Siapa yang lebih kaya, lebih hebat daripada Salomo? Tapi kalau dia mendengar dan menghampiri Tuhan, ya tidak kelihatan hebat, tetapi justru itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, kita milih perspektif yang mana? Perspektif yang dikehendaki Tuhan atau perspektif yang kelihatan keren? Ya, yang dikehendaki Tuhan, Tuhan pengen kita lebih banyak mendengarkan Dia, menghampiri Dia. Nah, sekarang dalam hidup kita, apakah waktu yang kita punya lebih banyak dipakai untuk mendengarkan Dia, menghampiri Dia, atau untuk mendemonstrasikan kehebatan kita, kerohanian kita, ya, betapa rohaninya saya, korban bakaran sekian banyak, atau kita pilih apa yang menyukakan Tuhan. Tuhan lebih senang kita dengar, ambil waktu lebih lagi, dengar lagi, dan menghampiri Dia lebih lagi. Tanyakan apakah hari ini saya mendengarkan Tuhan lebih banyak daripada tahun yang lalu, atau lebih sedikit. Apakah saya berusaha sungguh-sungguh menghampiri Dia dibanding 6 bulan yang lalu? Itu pertanyaan yang kita perlu refleksikan. Yang nomor 2, di Pengkhotbah 6 ayat 2.
Seorang yang kepadanya Allah memberikan kekayaan, harta benda, dan kehormatan, sehingga jiwanya tidak kekurangan segala yang diinginkannya, tetapi Allah tidak memberinya kuasa untuk menikmatinya. Malahan orang asing menikmatinya. Ini pun kesia-siaan. Dan ini kemalangan yang menyedihkan. Ada dua perspektif. Satu adalah perspektif yang mengejar spiritual impact, ya. Yang kedua adalah perspektif yang mengejar physical enjoyment di atas di dunia yang fana ini. Jadi pilihannya dua, saudara hidup mengarah kepada spiritual impact, ya, dampak rohani dari hidupmu yang bisa kelihatan setelah saudara mati, atau saudara ngejar sesuatu semasa saudara hidup untuk saudara nikmati, physical enjoyment. Ngejar sesuatu yang rohani, ya, yang dampaknya kekal, rohani, atau ngejar yang kenikmatan yang saudara bisa nikmati semasa hidup. Itu dua perspektif yang berbeda, yang menentukan saudara akan menemukan kebahagiaan atau frustasi. Yang ketiga, di dalam Pengkhotbah 6 ayat 3, walaupun seorang mempunyai 100 anak dan hidup lama sehingga mencapai usia lanjut, tapi jika ia tidak merasa bahagia dan tidak pula mendapatkan penguburan yang pantas, maka menurut pendapatku bayi yang lahir mati lebih baik nasibnya daripada orang itu. Yang ketiga adalah perspektif waktu. Apakah kita perspektifnya eternal, ya, melihat bahwa kehidupan di dunia ini hanya pendek saja, tapi semuanya kita upayakan untuk eternal, atau seperti Salomo di sini, pada saat masa tuanya perspektifnya adalah perspektif yang mortal, yang fana, yang sementara. Yaitu dalam kita, perspektif gunanya untuk apa sih? Untuk memutuskan, ya, apa yang sudah mau buat, baik itu jodoh, baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, baik itu keputusan apapun, ada dua pilihan ini, ya. Pilihan kekal yang mau dicari atau temporer yang fana. Dampak yang rohani atau kenikmatan yang jasmani. Mendengar dan mendekat pada Tuhan, ya. Atau sekedar supaya orang tahu bahwa saya ini orangnya baik rohani, looks good. Nah, untuk weekend ini direnungkan, ya, kapan terakhir kali Tuhan mengubah keraguanmu, rasa pesimistik, ya, rasa ragu, tidak ada harapan, menjadi iman, menjadi pengharapan, memberikan rasa optimisme yang besar. Kapan terakhir kali Tuhan merubah saudara dari kondisi yang kayak Salomo tadi, pesimistis, ragu, frustasi, marah, dirubah Tuhan menjadi penuh pengharapan, optimis yang besar. Bagaimana terjadinya?